Ketika Anda mengatakan bahwa inilah ekspresi mereka yang menjadi otak bullying atau mereka yang menjadi pelaku perundungan, ada rasa kepuasan, kebanggaan. Ini ketika mereka berhasil melakukannya dan nggak ketahuan. Ya. Dan nggak ketahuan. Jadi mereka bisa dengan sesuka hati, sepuas hati melakukan perundungan ketika nggak ketahuan. Ketika korban nggak speak up. Makanya ekspresinya adalah kebanggaan, kepuasan. Betul. Pertanyaan apa yang menurut Nisa paling penting ditanyakan untuk korban bullying? Oke, yang pertama buku ini mengajukan 2 pertanyaan baik bagi para korban maupun bagi para pelaku. Jadi kenapa tadi Kak Rosi nanya kenapa nggak dengan tulisan panjang, tapi bentuk pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang satir dan juga pertanyaan yang reflektif. Masing-masing dari kita ketika membaca pertanyaan itu, kita akan berkaca kepada diri sendiri. Salah satu misalnya saya bertanya, apakah Anda sudah membuli hari ini? Atau pertanyaan berikutnya untuk suara dari korban, apakah Anda sudah dibully hari ini? Oke, apa ekspresinya? Nah, coba Wanggi. Apakah Anda sudah membuli hari ini? Atau ketika saya bertanya, apakah Anda sudah dibully hari ini? Gitu. Ya. Ini medium yang menurut kami pantomim itu masih tidak populer barangkali. Betul. Banyak yang tidak bisa memahami karena dia tidak pakai kata-kata, dan buku misalnya kita tahu tingkat literasi kita yang masih rendah, dan kita coba edukasinya bukan hanya di campaign stop bullying tapi juga campaign di gerakan literasinya, gerakan seni pantomimnya, bahkan di gerakan fotografi agar bisa masuk ke segmen-segmen seperti sekolah, kampus, komunitas-komunitas. Pada tahun lalu Anda menerbitkan buku ini, itu sebenarnya perundungan bullying sudah sangat meresahkan. Tetapi tahun ini semakin menyayat hati dan mengguncang kita semua. Ada anak SD menjadi korban. Ada anak yang karena dibully, dia membakar sekolah. Bayangkan SD, dia bisa karena dibully dan melampiaskan dendamnya, dia membakar sekolah. Dan kemudian sekarang kita juga mendengar banyak kasus perundungan. Sebagai Anda yang mengadvokasi ini dari sekolah ke sekolah, tidak kurang buku tentang stop bullying. Tetapi itu tidak menghentikan siswa-siswi melakukan aksi perundungan. Apakah Anda dan kita semua perlu merasa gagal? Belum merasa perlu gagal ya, karena ini usaha dan kami pikir sekolah itu tempat yang paling banyak kasus kekerasan bullying, padahal ini lebih miris lagi, padahal punya satgas untuk perlindungan bagi para siswa gitu di Permendikbud nomor 46 tahun 2023, itu sebenarnya sudah ada upaya setiap sekolah itu harus punya satgas tentang tindak perundungan ya. Nah, tapi kan kami lihat itu tidak masif. Nah, makanya ini bentuk upaya kami untuk terus membuat isu ini, persoalan ini terus hangat diperbincangkan, dan tren orang yang membuli itu menjadi merasa malu karena kita kemana-mana jadi kayak tempat konsultasi ini ya, kayak bimbingan konseling, karena banyak kami bikin acara diskusi buku dan mereka kemudian akhirnya curhat dan berani speak up. Nah ini jangan-jangan sebenarnya kasus bullying setiap tahunnya di masa-masa yang kemarin itu juga sudah tinggi, tapi banyak orang yang tidak berani untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Ini poin yang baik. Jangan-jangan sebenarnya sebelumnya ini sudah banyak terjadi, tetapi belum ada yang berani. Betul. Mengatakan takut malu, sudahlah, atau semakin diancam. Tapi sekarang gini, kalau kita lihat pengalaman katakan belasan tahun, puluhan yang lalu, senioritas, junior, ada semacam dikerjain oleh senior, tetapi dulu itu menjadi cerita yang menyenangkan misalnya, karena wah dulu gue dikerjain nih sama senior ini. Apakah karena sosial media itu semakin brutal dan tanpa batas, atau sebenarnya dari dulu tuh ada yang seperti ini juga ya? Antara kakak kelas sama adik kelas, siapa yang tidak melakukan itu? Nah itu Kak, kenapa tadi ada pertanyaan, kalian merasa gagal nggak dengan membuat buku ini? Kami merasa belum gagal karena sebenarnya yang ingin kami campaign, yang ingin kami tularkan, kalau kamu menjadi korban, kamu harus berani bicara. Bahkan
itu udah menurut kami satu keberhasilan karena justru dengan saling menguatkan, saling menyemangati, ya udah kamu harus sampaikan paling tidak ke guru bimbingan konseling di sekolahmu. Karena kami temui dan saya juga pengajar di sebuah universitas dan di kampus juga itu marak terjadi dan mereka cenderung permisif. Artinya menganggap udahlah itu cuma bercanda kali, atau ada kesan kalau dia melaporkan kemudian disebut istilah wadulan. Wadulan tuh ngadu banget sih lu. Nah, itu kan yang kenapa kita harus mentolerir hal-hal seperti itu. Nah, kultur itu yang kami pikir harus segera dihilangkan. Sesimpel misalnya saya menjadi korban bullying dari sejak SD karena rambut saya keriting. Jadi Anda menceritakan diri Anda sendiri. Iya. Jadi Mbak Nisa menulis ini atau terlibat dalam advokasi anti bullying ini juga Anda pernah menjadi korban. Ya, kami bertiga ya. Iya. Kami bertiga sebenarnya berangkat dari satu pengalaman traumatis yang pernah kami alami di masa-masa sekolah gitu. Fotografer kami, Mas Tony itu badannya agak besar. Dan dia selalu dipanggil gendut ya, dengan pernyataan-pernyataan julukan seperti itu. Mas Wanggi tahu sendiri dengan penampilannya yang kecil gitu, dia sampai hari ini masih dipanggil kurus. Si ceking, sekarang tambah lagi si kumis. Nah, saya tuh rambutnya keriting dan saya punya julukan Kiting, atau teman-teman sekolah kemudian memelesetkan nama saya dari Nisa Rengganis menjadi Nisa Rengginang. Nah, itu kemudian ketika saya tersinggung, beberapa kawan atau bahkan misalnya di lingkungan bilang, itu kan bercanda, udahlah nggak usah diambil hati. Nah, sikap permisif itu yang akhirnya terus-menerus menganggap bercandaan, gurauan, penjulukan gitu. Itu tidak masuk dalam cikal bakal ada bullying yang nanti lebih ke fase selanjutnya. Itu mungkin baru verbal. Ya, kita permisif ketika maksudnya ditujukan bercanda, kita permisif, kita biarkan itu. Sehingga ketika itu semakin semakin kelewat batas, penghinaan secara verbatim dan kemudian dibiarkan juga dan kemudian masuk ke fisik. Tapi apakah Anda juga kemudian meluapkan dendam, saya sebut tanda kutip, karena pernah menjadi korban bullying dan kemudian membalas itu pada orang lain? Secara tidak sadar ya? Secara tidak sadar. Wanggi? Jadi, pernah punya pengalaman? Ya, kalau saya lebih ke bagaimana dendamnya adalah dalam arti lain positif. Nah, dendam ini positif. Karena... Oh, berarti Anda nggak membuli orang lain? Nggak membuli orang lain. Justru ketika saya melihat pelaku pembuli yang membuli saya krempeng dan sebagainya, saya mendiamkan. Tapi saya melihat seseorang ini yang membuli saya ini, justru saya merasa kasihan. Karena dia sendiri sepertinya kehilangan teman. Makanya pada akhirnya saya mencoba untuk berdamai atau menerima itu dan mensupport dia gitu. Nah, itulah salah satunya mungkin ya yang saya pada saat itu berpikirnya adalah ini juga teman gitu. Gitu. Jadi Anda sebagai korban bullying, tapi Anda punya kebesaran hati seluas samudra, justru memaafkan si pelaku utama bullying dan justru menawarkan tangan untuk persahabatan. Betul. Wow. Itu salah satunya membuat kesadaran bahwa udahlah, cukuplah gitu ya. Gitu. Dalam arti lain cukuplah melakukan hal-hal seperti itu gitu. Gitu. Ya ibaratnya kalau saya sekarang sebagai profesi seniman gitu ya, yang bergelut di pantomim, itu akan terlihat gitu. Jadi mereka juga akan sadar dalam waktu yang mungkin tidak akan sebentar gitu. Mereka ngelihat, oh ini yang dibilang Wanggi gitu. Selama ini begini ya gitu. Apa gimana tuh? Ya, jadi selama pengalaman tersebut, taruhlah hal itu menyadarkan dia ketika dalam tempo yang dimana melihat saya berhasil masuk pada fase yang taruhlah konsisten dalam bidang pantomim. Nah, si pelaku melihat, wah ini dia yang pernah membantu saya, kemudian saya juga sebagai pelaku bully ke dia. Nah, itu yang akan menyadarkannya gitu. Gitu. Yang tadi kata Kak Rosi bilang, ya saya nggak sadar saya berbesar hati atau saya juga bisa menerima dia sebagai teman yang juga lawan saya dalam pembulian tersebut gitu.